Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan kehadirat-Mu. Karena penyertaan-Mu yang selalu baru. Engkau yang menjagai kami dalam istirahat kami dan Kau bangunkan kami di pagi hari ini. Bapa, berbicara Engkau Bapa dalam roh kami. Agar kami boleh melangkah di hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Beri kami Tuhan terus pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Dan boleh melihat segala kehidupan ini dari kacamata Engkau ya Bapa. Berbicara Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Keep trying. Keep trying. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16 yang mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Seorang koki sedang membuat kue. Namun setelah menyelesaikan pekerjaannya, baru ia sadar bahwa ia telah melakukan satu kesalahan. Ia lupa memasukkan baking powder ke dalam adonan kue coklatnya. Hasilnya setelah dipanggang, kue coklat tersebut tidak mengembang alias bantet. Tekstur kue coklat yang seharusnya tebal, lembut, dan berpori-pori menjadi agak padat dan basah. Namun, siapa yang menyangka pada akhirnya hasil dari adonan yang gagal ini justru banyak disukai orang sampai saat ini. Kue itulah yang sekarang kita sebut sebagai brownies. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitulah sebuah kesalahan. Tidak selalu akan berakhir dengan kesia-siaan. Memang ada pepatah yang berbunyi, nasi sudah menjadi bubur. Kita tidak akan bisa mengembalikan bubur itu menjadi nasi kembali. Tetapi kita bisa mengolah agar bubur itu menjadi enak. Dan bubur itu menjadi menarik dan layak untuk dimakan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang membuat hidup kita menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau dan yang Tuhan harapkan. Kita merasa bahwa kita telah hancur. Kita sudah terpuruk dan tidak berdaya, tidak berguna. Semua harapan seakan-akan sirna begitu saja. Dan masa depan seolah-olah sudah menjadi suram. Hal seperti inilah yang pernah dialami juga oleh Raja Daud. Pada awal keadaan Daud sangat baik. Sangat dikasihi oleh banyak orang. Karena keberaniannya. Ia juga terlebih dikasihi oleh Tuhan. Karena sikapnya yang mengandal Tuhan dalam segala hal kehidupannya. Ia diberi gelar orang yang berkenan di hatinya. 1 Samuel 13 ayat 14. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena satu kesalahan yang ia buat, yaitu perzinahan dengan Batseba, semua kegemilangan yang ia peroleh seolah-olah hilang, terhapus oleh kesalahannya itu. Tetapi karena hatinya lembut, ia mau bertobat ketika pesan Tuhan datang kepadanya melalui Nabi Nathan. Ia bertobat, hidupnya pun kembali dipulihkan. Walau ia harus tetap menerima akibat dari kesalahannya itu. Daud bangkit. Iya, Daud bangkit. Dan dalam pandangan Tuhan, Daud tetap dianggap sebagai orang benar. Itulah sebabnya ketika setiap raja setelah dia yang hidup dalam jalan Tuhan diberi tanda positif seperti Daud leluhurnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini tidak seorang pun yang luput dari kesalahan. Setiap kita, entah waktu kita kecil, entah kita sudah dewasa, pasti pernah berbuat salah.
Tetapi sadarilah, kesalahan-kesalahan yang kita buat bisa menjadi pengalaman penting untuk kehidupan ke depan. Jangan kesalahan-kesalahan itu justru menjadi penghakiman buat diri kita. Pada waktu kita seakan-akan kehilangan kekuatan sebagai akibat dari kesalahan yang kita buat, kita didorong untuk mengandalkan Tuhan. Kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan harus memandang bahwa kesalahan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan hidup. Walaupun kelihatannya semuanya berantakan, walaupun kelihatannya semuanya sudah hancur, kalau kita kembali dan berserah kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan, bukan tidak mungkin kita bisa menghasilkan hasil yang baik dari kesalahan kita. Seperti Daud tadi. Tak kala kita memilih untuk bangkit, tak kala kita memilih untuk berubah dan berserah kepadanya, maka Tuhan akan membawa kita kepada jalan-jalannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berilah aku hikmat untuk belajar dan kemampuan untuk bangkit dari setiap kesalahan yang aku lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon. Amin. Kesalahan tidak harus membuat kita berhenti, melainkan harus menjadi pendorong untuk menjadi lebih baik. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.